Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a, dan ketika telah dibacakan Al-Qur'anu Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah, lahu, terhadap Quran, rujuknya di Al-Quran, wa ansitu, dan perhatikan dengan seksama, anil kalami, dengan meninggalkan omongan, la'allakum, supaya kalian semua itu turhamuna, diberi kasih sayang, nuzilat, diturunkan ayat wa idza quri'al Qur'an, fitarkil kalami, di dalam masalah meninggalkan omongan, fil khutbati, di dalam waktu khutbah Jumat. Wabara, dan Allah mengibaratkan, anha, terhadap khutbah, fil Qur'ani, dengan setara dengan Quran. Karena apa? Karena al-istimaliha, karena mengandungnya khutbah, alaihi, terhadap Quran. Wakila, dan dikatakan, wa fi qiraatil Qur'ani, lafaz wa fi qiraatil Qur'an maksudnya diturunkan di dalam masalah pembacaan Quran, diturunkan dalam masalah pembacaan Quran mutlaqan, dengan mutlak. Wadhkur, dan zikirlah, Rabbaka, kepada Tuhanmu, fi nafsika, di dalam hatimu, sirran, dengan menyamarkan, tadarruan, dengan tadarru' atau dengan khusyuk, dengan menghinakan diri, tadallulan, maksudnya merasa hina di depan Allah, wa khifatan, dan merasa takut, khaufan, maksudnya takut, minhu, kepada Allah, wa fawqa sirri, dan di atas lirih, dunal jahri, bukan mengeraskan, minal qawli, dari ucapan-ucapan. Ai, maksudnya qasdan, bikin tengah-tengah, bainahuma, antara jahra wa sirri, bil ghuduwi, di dalam waktu pagimu, wal asali, dan sore-soremu. Awailan nahari, maksudnya di dalam beberapa permulaan hari atau siang, wa awakhirahu, dan akhirnya nahar. Wala takun, dan janganlah kalian menjadi minal ghafilina, orang yang lalai semua, an dzikrillahi, terhadap mengingat Allah, atau dari mengingat Allah. Innal ladzina, sesungguhnya para malaikat, inda rabbika, di sisi Tuhannya, atau di sisi Tuhan kalian, ayil malaikah, maksudnya para malaikat,
itu la yastakbiruna, tidak pernah sombong. Sapa alladzina inda rabbika yatakabbaruna, maksudnya mereka merasa sombong an ibadati, terhadap ibadah kepada Allah, wa yusabbihuna, dan mereka bertasbih. Mereka alladzina inda rabbika, hu kepada Allah, yunazzihuna, maksudnya mensucikan mereka alladzina inda rabbika, amma dari perkara la yaliku, yang tidak patut, bihi dengan Allah, walahu, dan itu kepada Allah, yasjuduna, mereka sujud, mereka semua sujud semua. Ayakhuduna, yakhussuna, ay maksudnya yakhussuna, malaikat menentukan hu kepada Allah, bil khudu'i, dengan merasa hina atau mendekatkan diri, wal ibadati, dan ibadah, fakunu, maka jadilah kalian semua itu mislahum, seperti para malaikat. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi ya, nah kita semuanya. Jadi kata-kata wa idza quri'al qur'anu fastami'u wa ansitu, ketika telah dibacakan Quran ya kepada kalian, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikanlah. Lah, kata-kata quri'a itu fi'il mabni majhul, dengarkan baik-baik. Jadi kalau sampai kalian mendengarkan bacaan Quran, dan kata-kata quri'a ini telah dibacakan. Ya, siapa yang membacakan? Ya terserah apa saja. Entah kaset, entah MP3, entah YouTube, ya apapun itu. Entah media sosial, ya, entah apapun itu. Ketika Quran telah dibacakan, maka dengarkan baik-baik. Kalau perlu bangun subuh, sebelum subuh sudah disetel itu surat-surat murotal itu, kalian segera bangun ya, itu mentarget kalian. Maka kenapa Abah ini mentarget kalian bangun? Kalau ada Quran berbunyi, entah itu kaset yang berbunyi, kalian harus bangun. Kalau kalian nggak memperhatikan, berarti kalian tuh susah. Kata-kata quri'a itu dibacakan, itu apa saja. Entah suara burung, apapun, ada burung baca Fatihah, iya karena apa itu, iya karena kain. Loh, ngomong burung itu, loh itu Quran loh. Walaupun burung tidak punya maqalidil Quran, tapi itu Quran yang dibaca, dengerin. Walaupun yang baca burung. Apalagi kaset, umpamanya kaset Imam Rashid Al-Afasi, ya itu. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Dengerin. Kalau perlu bangun dan kalian segera sholat malam. Makanya kenapa Abah menyuruh baca setel itu sebelum subuh, supaya kalian bangun, dengerin dengan sambil menghafalkan murojaah, mutola'ah, ngeres kitab dan lain sebagainya. Makanya nanti kalau kalian, ya kalau di pondok ini pasti dengerin, ikut ngapalin, ikut murojaah ya kan? Ya itu Hasan udah setoran juz 3 kan? Dia pasti ikut baca, iya kan? Orang malah meneng lagi pelongo ya. Ikuti baca dong ya. Dengerin. Kata-kata quri'a itu siapa saja. Entah dia kaset kah, entah TV kah. Kalau berbunyi suara Quran, kalian wajib pastani lahu wa ansi. Nah, ayat ini pada intinya
Itu kepada siapa toh khitobnya? Kepada para pendengar khutbah. Khutbah apa? Khutbah Jum'ah. Maka kalau khutbah Jum'ah itu sudah dibacakan, kalian tidak boleh ngomong. Maka ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Orang malah ngomong itu jadi ngomong ora toh? Enggak toh? Oh, itu ngomong. Ngomong wae kowe dapat do. Misal lebih baik kamu tidur melungker ngiler, ya. Kowe lebih apik, lebih dapat pahala daripada kamu Jumatan malah ngobrol. Itu dosa, ya. Umpamane iki, iki ngomong ora iki? Ya Allah. Iki alhamdulillah, Mbok. Boten. Berarti itu ya bener itu. Makanya kalau nanti ingat-ingat ini. Kalau kalian nanti jadi kiai, khotib, ya toh. Ojo suwe-suwe. Sebab khutbah Jum'ah itu bukan pengajian. Bukan majelis dakwah. Mau khutbah sampai buku khutbah sak buku diwaca kabeh. Karena apa? Karena itu setara dengan kono mau sing ngantuk, ono mau sing ngene, ono sing ngene, ono sing turu ngorok. Ada yang sudah batal. Ini kalau sampai nanti komat dia nggak wudhu, kamu dosa. Ya, saya dulu pernah sholat dan ngaji di sarang, gitu. Itu khutbah 7 menit, terus selesai rampung, langsung bubar uang itu. Soalnya khutbah itu setara dengan bacaan Quran. Maka afdalnya khutbah Jum'ah itu memakai bahasa Arab. Wa ya ma'asyiral muslimin ittaqullah atau usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna taqwa wasilatun najah ila ridha minallah. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim dan seterusnya. Itu. Maka kalau kalian khutbah Jum'ah ojo suwe-suwe. Yo, nah itu pokoknya jadi Kiai Nana Iskandar Muda. Makanya LC, MPDI, MMHUM, LPDI, LS, LS, S2, S3, S4, upamanya nah, PhD, PhD, wah, Profesor Teologi, Sastra, ya. Profesor Dokter Kiai Mokhtar, waduh, khotbah suwi, sampai uang ngenak ngene. Maka kalau kalian khutbah Jum'ah, maka bertengah-tengahlah. Yojo kesuwenan, yojo kesedilu. Oh, khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, sholawat dulu, istighfar dulu, hadis Nabi belum, wasiat takwa belum. Jangan. Benar. Karena khutbah Jum'ah, 2 khutbah Jum'ah itu menggantikan 2 rakaat sholat duhur yang jatuh pada hari Jumat. Menurut kowe nak niat pengajian sebelum Jumatan atau setelah Jumatan, ya kan? Itu nanti kiai start ya. Kalau mau lama-lama setelah Jumatan dong, atau sebelum Jumatan ngaji sih, atau setelah Jumatan. Gitu caranya. Maka ketika khotib itu sedang membaca khutbah di atas mimbar, ya. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu faqad lagot. Ya, itu bacaan apa? Bacaan di Bilal apa? Wa man lago fala jum'atalah ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Maka dengarkanlah, perhatikanlah, maka kalian akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora balah cerita ngalor ngidul, ngalor cerita manuk, cerita ular, cerita singgat, cerita wedhus, cerita kambing, cerita kabeh ya Allah. Cerita ngarit, cerita welut,
Ya Allah, jangan. Maka ketika khutbah itu telah diperdengarkan, wa idza quri'al Qur'an, maksudnya Quran di sini adalah khutbah Jumat. Itu telah diperdengarkan, maka fastami'u lahu wa ansitu. Jangan berkata-kata. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati an, gitu loh. Ngomong tak dulu. Fakat lagot, maka Jumatan kalian tidak bernilai apa? Maka Jumatan kalian muflis, rugi, nggak dapat pahala apa? Lebih baik turu ngiler sampai leler, ya, idri buacin sih kan. Itu lebih dapat pahala daripada kamu di waktu Jumatan berbicara ngemeng-ngemeng. Ya, dengerin itu baik-baik ya. Apa ini cacah bocah-bocah itu dengerin baik-baik. Itu ayat Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalian akan diampuni, kalian akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suratul Anfal, adapun surat Al-Anfal itu madaniyatun, diturunkan di Madinah, atau surat jenis Madinah temurunnya, atau surat-surat jenis Madinah temurunnya, au illa, kecuali ayat illa wa yamkuru bika al-ayata. Teruskanlah ayat itu. As-sab'a, yang 7. Maka yang demikian itu famakiyatun, itu Mekah turunnya. Khomsun, jumlahnya ada 5, au sittun atau 6, au sab'un atau 7, wa sab'una dan 70. Apanya? Tamyiz, ayatan ayatnya. Jadi surat Al-Anfal itu ada 77. Ada yang meriwayatkan 76, ada yang meriwayatkan 75. Bismillahirrahmanirrahim. Lama ikhtalafa, ketika berselisih, sapa al-muslimuna, para sahabat Rasulullah, fi ghanaimi Badrin, di dalam harta jarahan perang Badar, di dalam harta jarahan perang Badar. Faqala asyubanun, maka berkatalah golongan para pemuda, iya, adapun ghanaimu Badrin, iya, rujuknya ghanaimu Badrin itu lana, bagi kami, li'anna, karena sesungguhnya kami itu basyarna, yang paling berperan, kami yang paling berperan, al-qitala, di peperangan. Wa qala syuyukh, dan berkatalah golongan orang-orang tua, kunna, kami itu radaan, orang-orang yang menolong, rad'an, orang-orang yang menolong, lakum, kalian semua, tahtar riyati, di bawah kibaran bendera-bendera, di bawah kibaran bendera-bendera kami. Walau ingkasyaftum, dan ketika kalian lari, lafi'tum, maka kalian kembali ilaina, kepada kami, fala tastaksiru, maka janganlah egois, fala tastaksiru, maka janganlah egois,
biha dengan memonopoli ghanaimi Badrin, dengan menguasai ghanaimi Badrin. Pada jalan maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil anfal. Yas'aluna, mereka orang-orang muslimun bertanya kepadamu ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, 'anil anfali, masalah harta jarahan. Al-ghanaim maksudnya harta jarahan. Liman itu bagi siapa toh? Siapakah? Ya al-ghanaim. Maka katakanlah lahum kepada mereka muslimun, al-anfal, harta jarahan-jarahan itu lillahi, kepunyaan Allah, war rasuli, dan utusan Allah. Yaj'alani, Allah dan Rasulnya jadikan al-anfal haitsu syaa, sebagaimana Allah dan Rasul berkehendak. Sebagaimana Allah dan Rasul berkehendak. Faqasama huma, maka Rasulullah membagi al-anfal sallallahu alaihi wasallam bainahum, antara muslimun, al-sawa'i, sama. Rawa, meriwayatkan hadis sapa al-Hakim, Imam Hakim, fil Mustadrak, di dalam tafsir al-Mustadrak. Fattaku, maka bertakwalah kalian semua, Allah, kepada Allah, waslihu, dan damailah kalian, dan berdamailah kalian, data bainikum, antara kalian semua, antara perselisihan kalian semua. Ay haqiqatama, ay maksudnya haqiqatama, hakikatnya perkara, bainahum, antara kalian semua, bil mawaddati, dengan berkasih sayang, wa tarkin niza', dan meninggalkan perselisihan, wa tarkin niza', dan meninggalkan perselisihan, wa ati'u, dan taatlah kalian semua Allah, kepada Allah, wa rasulahu, dan utusan Allah. In kuntum, kalau kalian mengakui atau kalian menjadi, in kuntum, kalau kalian menjadi, mukminina, kalau kalian menjadi atau merasa, mukminina, orang yang beriman, iman semua, haqqan, dengan imannya hak. Jadi ketika perang Badar itu, ini cerita ya, cerita tentang al-anfal itu dinamakan harta rampasan perang. Jadi Rasulullah itu walaupun utusan Allah, tetap beliau menunjukkan sisi manusianya ya. Jadi tetap beliau itu bertanya kepada ahli-ahli strategi perang ya. Salah satu kepada seorang pemuda yang jenius, namanya Salman Al-Farisi, ya. Kepada orang-orang yang ahli strategi perang ya, seperti Hamzah ya, bertanya, wahai pamanku, wahai sahabatku, kita ini akan perang menghadapi 10.000 pasukan gabungan sekutu orang-orang kafir Quraisy. Dan mereka itu bukan main-main. Orang kafir Quraisy itu mereka ahli perang. Bahkan dikabarkan oleh telik sandinya kita ya, mereka orang-orang kafir Quraisy itu datang menyerang kita, itu bukan main-main. Mereka membawa pasukan 10.000 ya. Bahkan ada beberapa gajah-gajah andalan mereka bawa ya. Bahkan diriwayatkan itu
kuda-kudanya orang kafir Quraisy itu memakai baju besi. Bayangkan, kuda-kudanya orang kafir Quraisy memakai baju besi. Bahkan di setiap pedang mereka ada Tuhan mereka, ada Lata, Uzat, Manat, Hubal gitu. Setiap satu orang memakai baju besi, memakai perisai gitu. Panah mereka sudah terasah berhari-hari untuk menghadapi kita. Pedang mereka begitu tajamnya, bahkan dibuat membabat pohon-pohon langsung tumbang. Sedangkan kita hanya mempunyai beberapa tombak. Bayangkan, orang jumlahnya ratusan menghadapi 10.000 orang, tentara kavaleri, infanteri lengkap, ya, pedangnya lengkap, panahnya lengkap, tombaknya lengkap, semua lengkap. Bahkan tubuh mereka dilapisi dengan perisai, lehernya, tangannya dari ancaman benda-benda tajam. Maka Nabi pun berkata kepada para sahabat, ya sahabat, bagaimana strategi kita untuk menghadapi orang kafir Quraisy? Maka dijawab oleh para sahabat, ya Nabi, kalau menurut saya kita ini harus berstrategi menghadapi mereka. Bahkan diriwayatkan kan senjatanya umat Islam itu cuma ketapel. Seperti waktu Nabi Daud menghadapi Raja Jalut. Wing pok gitu. Itu senjatanya umat Islam. Pelontar batu dan beberapa pemukul terbuat dari kayu, panah gitu, dan beberapa tombak. Beberapa yang lain hanya membawa alat-alat sawah. Yo ini gue petir, ini gue pacul, ganco. Ya Allah, inilah senjata umat Islam. Alat-alat pertukangan itu dibawa dalam riwayat. Bahkan itu pun kurang. Yo jenenge pacul yo ono ketule ngono. Pacul piye tak gebragan. Gitu. Maka disitulah mereka berstrategi, bagaimana ya Nabi, mereka orang-orang kafir Quraisy kesini pasti akan mengalami kelelahan yang dahsyat karena perjalanan mereka yang berkilo-kilometer, bermil-mil, berfarsa-farsa. Bagaimana kalau kita buat mereka orang-orang kafir Quraisy itu kehausan? Kita kuasai sumur Badr. Kita kuasai sumur apa? Badr. Itu strategi kita. Mereka memang hebat di dalam persenjataan, kendaraan, kavaleri, infanteri, ya, pasukan darat, pasukan berkuda. Mereka hebat, tapi mereka satu. Mereka nggak punya energi. Kalau walaupun pakaiannya lengkap, senjata lengkap, kalau orang itu mas ngelawan Rafa pakai petil itu malah menang gue udah. Umpamanya musuh orang hebat tapi sudah kelelahan. Umpamanya gitu. Ngadepin Rafa, satu kali udah bener, ya enggak? Bener, strategi itu bener. Makanya dalam riwayat itu namanya Abu Jahal, itu dalam perang Badar itu matinya siapa yang bunuh? Namanya Imam Sibawe, yang bunuh Imam Sibawe. Dia tuh lecon, tahu lecon? Lecon itu orang cebol, tahu orang cebol? Cebol enggak? Orang yang tidak bisa tinggi. Tapi bukan Imam Sibawe yang pernah menang, enggak, sahabat. Jadi waktu mau membunuh Abu Jahal ini, Abu Jahal itu orangnya swanger, tinggi, menakutkan pokoknya. Loh, tapi tingginya itu sama dengan Nabi. Abu Jahal itu kalau menghadap ke sana, tidak menghadap muka, itu tingginya seperti Nabi, imamahnya seperti Nabi, jubahnya seperti Nabi. Tapi kalau sudah membalik mukanya begini, siapapun akan mengkeret seperti tumbuhan putri kayak sih. Itulah kerasnya dan dahsyatnya Abu Jahal. Tinggi, besar, kekar seperti Jain, seperti raksasa. Giant itu raksasa dong. You understand? Yes. Giant. Raksasa.
tapi mati dibunuh oleh seorang yang cebol. Karena dalam riwayat Imam Sibawai mau menebas lehernya Abu Jahal, itu diangkat. Aku penggoro sirai Abu Jahal. Oh, kok iso? Dengan izin Allah. Allah babat. Terpotonglah kepalanya Abu Jahal. Abu Jahal belum tanpa kepala. Dibunuh oleh orang yang cebol. Maka jangan kamu menganggap remeh orang cebol. Yang bunuh Abu Jahal itu cebol. Cebol ya bukan tinggi. Ya, kayak liliput dulu. Manusia kurcaci. Jadi aku pengen bunuh Abu Jahal. Allah buat wanita dilempar. Bentuk. Abu Jahal mati dibunuh orang yang pendek tubuhnya. Ngono, langsung beluntung dulu. Ngono. Dibalik kelaman Abu bahan siapa itu? Imam Sibawai itu ada kedahsyatan jurus-jurusnya yang mematikan. Ngeremeh kecil, lempar, maka seperti Imam Sibawai dan para pemuda-pemuda yang bisa membunuh orang-orang itu merasa kami yang lebih berhak mendapat rampasan perang, harta rampasan tapi orang-orang malah macam-macam bocah cilik-cilik maki, kamu jangan maki. Kalian itu bisa menang karena komando kami orang tua-tua. Kalau kalian terjepit pasti larinya ke kami yang ngadepi orang besar-besar. Maka akhirnya turun ayat Qul al-anfal lillahi wa rasul. Al-anfal lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu data bainikum wa ati'ullaha wa rasul in kuntum mu'minin. Itulah pembagian harta rampasan perang akhirnya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diputuskan oleh Allah berdasarkan ayat ini, bagian itu tidak terjadi perselisihan, akhirnya dibagi secara merata. Orang pemuda-pemuda yang gigih ngos-ngosan ya dikasih. Yang tua walaupun hanya ayo maju Allah Akbar, walaupun gini-gini tak ya dikasih. Ya sing tua dikasih, yang muda dikasih. Itulah namanya pembagiannya adil, harta rampasan perang kisah yang sangat hebat. Allah Ta'ala memberikan keadilan kepada orang muda dan tokoh yang tua. Al-Fatihah. Surah Al-Ladin.